Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Ungkapan yang akan kita pelajari adalah congratulations, hope, and wish. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pembahasan topik esensial kita, ini adalah satu topik yang akan kita pelajari, yaitu penggunaan congratulations, hope, dan wish dalam sebuah kalimat ungkapan. Congratulations itu biasanya digunakan untuk memberikan selamat kepada seseorang. Misalnya, jika ada teman yang mendapatkan prestasi, maka ucapan kita adalah congratulations on your success. Selamat atas kesuksesanmu. Hope adalah sebuah doa harapan yang digunakan untuk mengungkapkan harapan kepada seseorang atau harapan yang ingin kita lakukan agar itu dapat terjadi. Wish juga memiliki makna yang sama, doa dan harapan, tetapi dalam penggunaan tertentu, ungkapan tertentu memiliki sedikit perbedaan. Hope kemungkinannya adalah bisa terjadi dengan efforts atau usaha tertentu, sedangkan wish dalam penggunaan ungkapan tertentu biasanya tingkat kemungkinannya itu mustahil terjadi. Jadi sesuatu yang hanya berupa harapan. Tapi dalam ungkapan doa, misalnya, I wish you the best. Ini bisa digunakan sebagai bentuk doa kepada seseorang. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Okay, students. Now, we are going to discuss about or how to express the congratulations. Bagaimana menggunakan congratulations dalam kalimat memberikan ucapan selamat. Bisa kita menggunakan kalimat yang pertama, misalnya orangnya namanya adalah Gina. Congratulations, Gina. Oke? Atau kita bisa juga dengan memberikan kalimat dalam sebuah ungkapan, congratulations on your success. Oke, jadi ini bisa juga digunakan. Congratulations Gina, ini ketika bertemu langsung dengan orangnya, atau kita ingin mengirimkan sebuah pesan, misalnya ada teman yang juara, ya, ada teman yang berprestasi, congratulations on your success. Oke. Now students, saya akan memberikan satu contoh dialog ya dengan seseorang, ya, seorang siswa yang meraih prestasi juara pertama dalam sebuah lomba pidato tahunan. Kalau kita menerima ucapan selamat, biasanya bisa kita respon, ya. Responnya umum, ya. Responses, ya, bisa kita gunakan thank you. Kalau kita menerima ucapan, atau boleh thanks a lot. Ya, thanks a lot sir. Ya, atau thanks a lot brother. Baik, kita coba simak ya satu pengumuman. Saya akan umumkan hasil kejuaraan lomba pidato. Ya. Okay, ladies and gentlemen, I'm going to announce the winner of the speech contest in this year is Askia Ginaya. Come here, Gina. Okay, this is your prize. Congratulations, Gina. Thanks a lot, sir.
Okay, students, now we are discuss about how to use hope in an expression. Penggunaan kata hope ya bisa digunakan dengan pola kalimat seperti ini. Ya, I hope I can speak English well. Oke, aku berharap aku dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Ini kalau kita lihat polanya, ya, kata hope, ya, bertemu dengan bentuk kata kerja atau auxiliary verbs, bentuk pertama, ya, atau verb 1. V1. Ini contoh penggunaan kata hope dalam sebuah kalimat ekspresi harapan akan diri kita sendiri. Tetapi bedanya dalam penggunaan wish dalam sebuah ungkapan, kita bisa lihat contoh kalimatnya. I wish I could speak English well. Jadi ada perbedaan kata could. Kata could adalah bentuk kedua daripada kata can. Jadi inilah beda dari pola kalimat penggunaan hope dan wish. Ini menggunakan verb 2, ya, atau bentuk lampau. Dan maknanya sedikit berbeda jika ini hope digunakan untuk satu harapan yang kemungkinan dapat kita capai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tetapi orang yang sama sekali tidak memiliki dasar bahasa Inggris, ya dia hanya bisa berharap, tapi kemungkinannya kecil dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. Oke, jadi ini contoh daripada penggunaan hope dan wish dalam kalimat. Tapi khusus untuk wish, bisa juga kita gunakan sebagai bentuk doa kepada teman kita atau orang lain. Misalnya, I wish you success. I wish you success. Ya, jadi yang kita gunakan adalah kata wish sebagai bentuk harapan atau doa kepada orang lain atau teman kita. Aku berharap engkau berhasil. Oke, students, saya akan berikan latihan di bagian akhir dan mohon ya segera dijawab dan jawabannya segera dikirim ke nomor WhatsApp saya. Okay, thank you, students. Please pay attention to this practice. Saya punya latihan sebanyak 5 nomor yang harus kalian lengkapi, ya, teks yang sudah saya kosongkan, dan kalian tinggal mengisinya menggunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam ekspresi, memberikan ucapan selamat, memberikan doa, harapan kepada seseorang atau harapan tertentu. Yang pertama, she bla bla bla, she can get the first prize. I bla bla bla, you all the best. They bla bla bla, they could be the winner. I bla bla bla, I could be taller. We bla bla bla, the teacher get well soon. Jadi yang pertama dia titik-titik, dia dapat hadiah pertama. Aku titik-titik, ya, kau memperoleh yang terbaik, semua yang terbaik. Mereka titik-titik, mereka dapat menjadi pemenang. Saya titik-titik, aku dapat lebih tinggi, ya. We titik-titik, guru segera sembuh. Baik, silakan dijawab, saya tunggu jawabannya.
ya sebelum mata pelajaran kita atau durasi waktu pembelajaran kita berakhir. Dan kalian bisa menambah pengetahuan kalian dengan membaca bahan yang sudah saya share di e-learning atau di bahan ajar, di fitur bahan ajar. Silakan kalian buka di situ. Ada beberapa artikel yang bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan. Dan juga beberapa contoh-contoh dialog akan saya share juga di fitur bahan ajar. Jangan lupa untuk ujian pada bab ini kalian harus menjawab soal-soal CBT sebagai nilai pertama untuk materi tentang atau materi esensial kita tentang congratulations, hope, and wish. Okay students, thanks for watching ya. Dan jangan lupa ya subscribe channel saya, like and subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain. Thank you. I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.